Ini beberapa analisis soal timnas Indonesia yang sudah kita sajikan. Lantas, teknologi seperti apa yang dibutuhkan untuk men-tracking pemain di atas lapangan? Simak video ini sampai tuntas. Sebelum lebih jauh, aku mau Prabowo sana untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, di dunia sepak bola sekarang ini kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya teknologi. Bagi seorang video analis tentu sangat amat erat bagaimana kemampuan kita dalam mengolah teknologi yang kita miliki. Seperti yang kawan-kawan sudah lihat, kanal YouTube Tommy Deski secara konsisten berupaya menghadirkan yang namanya analisa pertandingan menggunakan grafis di atas lapangan. Banyak tentu yang bertanya, Bang Tom, teknologi ataupun aplikasi apa yang Bang Tommy gunakan? Pada video ini akan kita ulas. Jujur, untuk pertama kali saat aku melakukan analisis pertandingan, aku menggunakan aplikasi yang bernama ClipDraw. Kenapa ClipDraw? Karena ClipDraw bagi pemula sangat amat mudah kita memahami toolsnya, programnya. Dan aku pun mendapatkan informasi kawan-kawan. Ketika video ini diunggah, ya, beberapa tim analisis yang ada di Liga 1 Indonesia, mereka menggunakan yang namanya ClipDraw. Secara penampilan memang ClipDraw harus terus menunjang performa grafisnya kawan-kawan, tetapi secara esensi bagaimana kita menggambarkan situasi di atas lapangan agar pemain, agar ketika kita menyampaikan juga berdiskusi sama pelatih bisa membantu untuk mengartikulasikan. Nah, jadi jika pemula, aku sangat amat merekomendasikan ClipDraw, karena ClipDraw pun ya so far so good, sangat humble lah kita menggunakan, yang enggak terlalu banyak mengeluarkan fulus. Nah, kenapa? Karena aplikasi tracking ini nanti ujungnya kawan-kawan ada kaitannya sama subscription, membayar. Bahkan seperti judul video ini 40 juta, ya 50 juta, 60 juta, tergantung variasi program apa yang kita ingin miliki. Jadi yang pertama ClipDraw, sudah ada aku catat kawan-kawan beberapa aplikasi yang aku rekomendasikan. Kemudian yang kedua WiseCut. WiseCut ini, wah, ini profesional banget ya kawan-kawan. Harganya pun ya tergolong memang digunakan kebiasaan oleh klub-klub profesional sepak bola. Selain pertandingan full yang sudah tersedia di aplikasi tersebut, di program tersebut juga ditampilkan data statistik XG, kemudian expected assist, tendangan on target, dan banyaklah lengkap. Nah, jadi ya, dengan kualitas WiseCut bisa men-tracking beberapa pertandingan zaman dahulu kawan-kawan, jadi nggak heran sih WiseCut menjadi salah satu pilihan bagi seorang tim analisa agar bisa mempunyai yang namanya aplikasi ataupun program tersebut. Tetapi bagi aku ada satu hal yang perlu ditingkatkan oleh WiseCut, bagaimana kekakuan terhadap ketika kita menggunakan yang namanya tracking toolsnya teman-teman. Nggak seperti ya aplikasi-aplikasi ataupun program lain. Ini bukan mendiskreditkan, tetapi ini viewer soal pengalaman yang aku miliki. Aku WiseCut juga sudah pernah aku gunakan kawan-kawan. Kemudian yang ketiga ada CoachPaint. Nah, CoachPaint ini pun banyak digunakan oleh kawan-kawan analis ketika melakukan analisa pertandingan. Mereka publikasikan lewat kanal Twitter. Nah, di Twitter kawan-kawan itu bejibun. Analisa A, analisa B, analisa C ditampilkan oleh kawan-kawan yang berasal dari luar negeri. Dan salah satu alternatif penggunaan aplikasi yang mereka lakukan, yang mereka berikan kawan-kawan, yaitu CoachPaint. Nah, lalu yang keempat ada HUDL. HUDL. Nah, setahu aku HUDL ini melakukan akuisisi terhadap Instat. Dulu ada Instat yang digunakan oleh
Coach Shin Taeyong awal-awal bersama timnas Indonesia juga sepengetahuan aku, dan aku pun termasuk sudah sempat juga menggunakan Instat. Instat menjadi salah satu program ataupun aplikasi yang nyaman aku rasa untuk digunakan. Nah, harganya pun bukan kaleng-kaleng kawan-kawan, sehingga aku saat itu yang awal-awal membayar 3,5 jutaan, jadi per tahun itu 40-50 ya, sekitar segitulah. Dan dari bulan ke bulan harga mata uang kita rupiah kan semakin melemah. Nah, ketika semakin melemah, otomatis pembayaran kita lakukan dengan menggunakan mata uang dolar kawan-kawan, euro seingat aku, bukan dolar, euro, tentu semakin meningkat. Nah, itulah yang menjadi hal yang juga perlu kawan-kawan ketahui, bahwasanya untuk melakukan tracking ini mengeluarkan dana. Jadi untuk Instat aja 40-an lah habis. Nah, kasar kayak gitulah kawan-kawan. Lalu tadi sudah kita sebut, sekarang diakuisisi oleh HUDL, dan ya secara prinsipal mereka pun tetap mengedepankan yang namanya esensi bagaimana menggunakan program tersebut untuk tracking pemain di atas lapangan. Tinggal teman-teman memilih. Kemudian ada Longo Match. Ini pun biasanya digunakan oleh staff ataupun pelatih yang memang ingin secara real time melakukan analisa. Misalnya pelatih duduk di pinggir lapangan, di bench kawan-kawan. Kemudian di tribun ada tim video analis. Nah, jadi tim video analis tersebut memberikan input masukan video real time menggunakan kamera mereka lewat tab yang dimiliki oleh pelatih di bench tersebut. Nah, jadi dengan Longo Match ini bisa langsung di tracking, bisa langsung dengan secara efisien, efektif mengaplikasikannya. Ya, ini sesuai selera kan. Tinggal kita rasa cocok dari apa yang sudah aku sampaikan tadi. Lalu ada NSI Sport. Nah, ini pun prinsipnya mirip dengan HUDL Sport Score. Nah, HUDL Sports Code. Nah, lalu ada namanya Live Tech Pro. Nah, sekarang ini Live Tech Pro jadi viral ataupun beken lah ya, karena banyak kawan-kawan juga menggunakan Live Tech Pro yang secara ya, karena awal-awal aplikasinya pun ataupun programnya masih humble, nggak terlalu ribet, nggak terlalu mahal juga subscription-nya. Dan aku melihat kawan-kawan, ketika program ataupun aplikasi ini sudah banyak mengikuti, pelan-pelan dia naikkan, dia ubah aturan, ya aku pikir itu wajar juga sih. Tapi sangat amat disayangkan, tadinya secara konsensus bisa kita gunakan aplikasi tersebut, mau nggak mau kita harus berpindah karena biayanya tadi mungkin ya semakin membesar, semakin membengkak dan sebagainya. Lalu ada Dartfish. Dartfish ini pun ya sama juga untuk men-tracking, untuk menganalisa pertandingan di atas lapangan. Dan memang Dartfish ini udah high lah, penggunaannya agak-agak perlu effort lebih untuk kita memahami tools A, tools B, tools C. Kemudian ada iSport Analysis, kemudian ada One Video Analysis. Kemudian ini yang sekarang populer juga di kalangan klub-klub sepak bola kawan-kawan, yaitu Soccer Lab. Nah, jadi Soccer Lab ini ada data pemain, kemudian pertandingan yang dimiliki oleh klub tersebut, kemudian mencakup juga talent scouting yang bisa kita gunakan lewat aplikasi tersebut, dan seterusnya. Dan Soccer Lab ini juga melakukan kerjasama juga secara official ya dengan beberapa klub yang ada di belahan dunia. Dari beberapa nama yang aku sebutkan aplikasi tadi kawan-kawan, tak semuanya klub pun bisa menjalin kerjasama. Ada yang memang secara independen, klub harus merogoh kocek, mengeluarkan kocek dalam untuk membeli yang namanya subscription terhadap aplikasi tersebut. Karena ya, untuk kawan-kawan nanya aplikasi mana yang humble banget dari sisi biaya, ClipDraw, Live Tech Pro, kemudian Metrika Sport itu pun humble banget ya. Walaupun sekarang Metrika Sport kawan-kawan pelan-pelan mereka pun mencoba melakukan yang namanya perubahan branding ya, Metrika Play Base sekarang ini dengan harga yang ya
tidak lagi murah. Jadi kesimpulan kawan-kawan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, tinggal kawan-kawan sendiri yang memilih mau menggunakan aplikasi mana, mau menggunakan yang mana. Sesuaikan saja. Tentu kalau misalnya aku katakan ClipDraw mungkin nggak cocok sama kawan-kawan, mungkin lebih cocok sama Dartfish ataupun HWDL dan sebagainya. Ini kan sesuai dengan subjektivitas kita mau yang mana. Masing-masing punya selera, masing-masing punya keinginan. Tapi sekali lagi kawan-kawan, esensinya aplikasi tersebut, teknologi tersebut dipergunakan untuk mempermudah kita melakukan yang namanya analisis, dan dari yang kita gunakan tersebut kita sampaikan kepada penonton, ke orang banyak, agar semakin mudah untuk dipahami ketimbang mentah-mentah tanpa menggunakan tracking. Karena tak sedikit pengalaman aku ketika kita mentah-mentah memberikan tampilan tanpa menggunakan tracking grafis, kawan-kawan, pemain pun acap kali sulit untuk mengartikulasikan apa yang dimaksud. Nah, jadi kawan-kawan pilih yang mana? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Baik.